apa kabar hari ini? Bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama untuk adik-adik yang bergabung di kelas Pratama dan kelas Madya. Kak Marlin berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Untuk adik-adik yang masih sekolah minggu online, tetap semangat ya. Kalau mungkin kan buat adik-adik datang ke gereja, silahkan. Dan untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti sekolah minggu hari ini, adik-adik boleh komentar di kolom komentar nama dan usia adik-adik. Sama boleh juga menghubungi nomor yang ada di bawah ini supaya adik-adik bisa kita masukkan ke dalam grup sekolah minggu. Oke? Yuk adik-adik, sebelum kita memulai semua kegiatan kita di sekolah minggu hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami seminggu yang sudah kami lewati dengan berkat dan kasih penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, peralatan yang kami gunakan supaya sekolah minggu hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian ini dari awal. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus itu baik dari dulu, sekarang, bahkan selamanya. Oleh sebab itu kita mau terus berjalan berserta Yesus. Seperti cerita yang sudah kita dengar minggu lalu. Seperti Bapak Abraham yang beriman kepada Tuhan, berjalan serta dengan Tuhan. Bahkan dia tidak tahu dia mau kemana. Dan dia juga rela untuk meninggalkan segala hartanya untuk mengikuti perintah Tuhan. Yuk adik-adik, kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ikutin gerakan Kak Merlin ya. Kita ke kanan dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Yuk kita menyanyikan pujian Dalamnya Kasih Setiamu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan telinga kita
untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kita minta Tuhan untuk memimpin kita supaya firman yang kita dengar hari ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menyanyikan pujian, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kita ulang sekali lagi ya. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik sekolah Minggus, kelas Pratama dan kelas Madya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya percaya bahwa adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap bersukacita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati kami. Terlebih khusus buat saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, silakan adik-adik lihat di Alkitabnya masing-masing. Judulnya Panggilan dan Pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku masih belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul kita pada pagi hari ini atau tema yaitu hidup seorang Kristen dan imannya. Adik-adik, kalau berbicara tentang orang Kristen, pastinya adik-adik sudah tahu bahwa orang Kristen adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dan mempunyai keyakinan iman teguh di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, ada pertanyaannya dikatakan bahwa kita menunjukkan iman itu kepada siapa sih? Apakah iman yang kita miliki itu kita tunjukkan kepada hal-hal lain? Atau gimana adik-adik? Nah, pastinya ya adik-adik, kalau kita mempunyai iman yang ada di dalam diri kita, berarti kita harus benar-benar meyakini bahwa iman yang kita punya hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Ada 3 poin atau 3 kebenaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hidup sebagai orang Kristen yang imannya hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Sama yang dikatakan oleh kitab para rasul berkata kepada Yesus bahwa tambahkanlah iman kami. Boleh adik-adik lihat ya di Lukas pasal 17 ayat 5. Mereka meminta kepada Yesus. Mereka meminta kepada Yesus supaya iman mereka bertambah kuat, bertambah teguh, memiliki pengharapan oleh karena Yesus Kristus. Kalau kita melihat, dikatakan bahwa iman Kristen itu bukan hanya keyakinan sementara ya, tapi iman yang kita miliki adalah iman yang benar-benar hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam segala sesuatu atau dasar dari segala sesuatu hanya kita bisa mendapatkan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan bahwa Yesuslah sumber iman kita. Segala sesuatu yang kita miliki, segala apa yang kita punya itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesuslah yang merupakan dasar dari segala pengharapan kita. Di dalam iman kita atau di dalam Yesus Kristus. Terus kita juga bisa melihat, dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, iman yang tetap kuat, punya pengharapan, dan punya iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Dan poin yang kedua adik-adik dikatakan bahwa hidup orang Kristen dan imannya yang terus naik dan makin tinggi.
dan makin punya pengharapan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kita juga semakin mengasihi Yesus Kristus. Karena sumber hidup kita, sumber segala sesuatu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen dan imannya yang terus naik makin tinggi adalah orang yang teguh di dalam panggilan dan pilihan atau pengenalan akan Yesus Kristus. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau belajar bahwa Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan dalam Kristus, maka kita memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, menikmati hidup bersama Kristus dan memiliki iman yang semakin kuat dan semakin tinggi dan memiliki pengharapan. Dan poin yang ketiga, adik-adik, dikatakan bahwa hidup orang Kristen dan imannya adalah tetap teguh di dalam kebenaran. Ketika kita memiliki iman, kita kuat, kita teguh, kita memiliki pengharapan, kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, Rasul Petrus kemudian bertindak layaknya seorang gembala yang memiliki umat Allah, dan Petrus juga sebagai gembala mengingatkan kepada jemaatnya yang ada pada saat itu, dan mereka juga terus saling mengingatkan untuk boleh bertumbuh bersama. Sama juga seperti kita ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita akan selalu mengingatkan satu dengan yang lain untuk boleh bertumbuh bersama-sama, mengenal pribadi Yesus, memiliki panggilan Tuhan dan pilihan Allah. Karena itu dikatakan, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sekalipun kita sudah mengerti, sekalipun kita sudah tahu kebenaran, tapi kita juga perlu memberitahukan kepada teman-teman kita atau mengingatkan teman-teman kita, sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada jemaatnya pada saat itu. Terus dikatakan juga, selanjutnya boleh dilihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12. Petrus menyatakan bahwa ia merasa wajib mengingatkan jemaatnya tentang kebenaran sebelum ia meninggalkan kemah tubuhnya atau mengalami kematian. Sebelum ia mati, dia juga terus menyatakan kebenaran, mengingatkan kepada jemaat-jemaatnya supaya mereka tetap hidup di dalam panggilan Tuhan, semakin teguh, semakin kuat oleh keyakinannya, dan semakin memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita juga dinasihatkan lewat firman Tuhan atau lewat Alkitab bahwa kita harus senantiasa tetap hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran akan ajaran Yesus Kristus yang tercatat di dalam kitab suci Alkitab. Adik-adik, kalau adik-adik juga terus bertumbuh bersama mengenal kebenaran, dan adik-adik juga harus perlu, atau kita juga semua perlu untuk memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga semakin kuat, semakin memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mengenai Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita harus berpegang teguh lewat kebenaran firman Tuhan, lewat isi Alkitab. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan ada 3 poin penting yang harus kita praktekkan atau harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa hidup
seorang Kristen dan imannya harus tertuju kepada Yesus Kristus, dan yang kedua adalah orang Kristen dan imannya harus terus naik dan semakin tinggi, dan yang terakhir adalah hidup orang Kristen dan imannya adalah tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari Tuhan kami boleh kuat, semakin hari kami boleh teguh dan memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, pertemukan kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya yang ada di rumah, ayat hafalannya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kembali, dikatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Shalom.